contohnya E1 di sini, terus E2-nya di sini. Nah, kalau untuk E3 dan E4 itu ngeliatnya dari sini ke sampai sini, berarti dia ada kan, kalau swelling itu kan pengembangan kan, berarti dia mengembang yang paling drastis tuh di daerah mana. Berarti saya ambil contoh di sini. Nah, yang ini tuh mana ya, nggak bisa ditambahin nih. Yang ini tuh E3 nya, yang ini E3. Nah, terus yang E4 nya itu ada di atasnya, ambil sini. Nah, E4 itu di sini. Ada yang ditanya lagi? Cuma itu doang sih kalau E3 sama E4. Kalau taunya kan tinggal tarik garis bawah kan. Sorry kan, ya benar. Enggak, kenapa nentuin E3 sama E4 tadi situ Pak? Emang kalau CS itu kan panjangannya itu Woi, main di kolong. itu adalah indeks pemapatan kan, berarti itu kan penurunan. Berarti yang daerah sini nih, daerah sini kan berarti ini aduh, gimana arsnya nih, daerah sini kan berarti yang dari titik ini sampai sini kan pemapatan kan, itu kan penurunan. Nah, kalau CV itu kan nilai indeks pengembangan, berarti nilai pengembangan itu dari swellingnya. Nah, grafik swelling itu dari sini sampai sini. Kenapa ngambil dari sini ya, karena untuk nyari nilai CS itu ya dari grafik pengembangannya itu, pengembangnya itu. Ada lagi yang tanya? Iya, maksudnya kenapa di titik itu? Kan ini asumsi. Oh, ini asumsi. Ya. Asumsi kalian masing-masing. Kalau kalian menganggap ini pengembangannya itu drastis, berarti kalian ngambil dari E3 itu dari sini. Nah, kalau E4 itu sih kapan sih? Nah, E4-nya itu setelah pengembangan drastis itu tuh selesai. Kan kayak kalau dulu SMA itu belajar percepatan kan, ada namanya kecepatan konstan dan ada yang namanya percepatan kan. Kalau konstan itu kan berarti percepatannya 0 kan. Nah, kalau dia udah konstan terus tiba-tiba berubah lagi, nah berarti E4-nya itu berubah pas di situ, berarti kita ngambil E4-nya di situ. Seperti itu sih perumpamaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi itu kalau dulu saya itu tiap orang itu berbeda nilainya. Soalnya kan kita mengamatinya itu tergantung penglihatan kita tuh, yang pada titik mana grafik itu mengalami penurunan drastis. Nanti kalian jelasin tuh kenapa kalian ngambil titik ini, kenapa kayak gitu. Itu sih Bang, kalau misalnya gini Bang, garisnya itu kita tentuin dengan garis bantu. Jadi titik awal paling bawah itu ketemu sama garis apa tuh yang naiknya itu, yang mulai naik di 1. Bisa nggak? gimana? Nah, kita pakai garis bantu gitu buat nentuinnya. Garis bantunya tuh kayak gimana tuh?
Iya, garis bantunya itu dari Ini. di bawah banget ya. Gini apa gimana? Sesuai sama garis penurunannya. Oh maksudnya diarsir gitu garis penurunannya? Iya, kayak gitu bang. Tapi itu yang buat garis keempat sama ketiga area itu bisa nggak? Bayi jangan Terus. main bola sini. Maksudnya diarsir gitu biar ngeliat patah-patahnya di mana apa gimana? Iya. Nggak ngerti. Jadi kan kalau misalnya digaris kan garis ujung nomor 1 itu yang satu koma Nih. ketemu sama 1000 yang titik 1000 itu kan ya. Ini Iya dari situ. ke sini. Nah ya boleh kan ya. Oh maksudnya kayak gini. Nah kan di situ kan ketemu nanti antara gelombangnya sama habis gelombangnya gitu. Kalau kayak gini kamu ngambil yang mana? Kalau itu berarti ngambil itu kan ada yang paling tipisnya itu. Ah, Nah itu berarti itu bisa jadi E3 kan kak. E3 E4 ya? E4-nya berarti ke depannya lagi. Oh, boleh benar. Ini Iya, itu iya. Bisa nggak gitu? bisa aja sih. Tapi kan kalau kalian ngambil dari sini, nah, si teknik apa? Tadi kan mepet garis bantunya itu kan di tengah-tengah ini berarti kan stabil kan ya. Pertengahan itu berarti kan titik tengahnya kan. Nah, sedangkan si penurunan itu terjadi kan dari sini nih. Dia mulai turun drastis tuh dari sini. Terus ke bawah, terus penurunan itu terhenti di sini. Ya kan? Ini udah mulai stabil lagi kan di titik tengahnya. Terus baru ke angka yang beda lagi. Jadinya kalau untuk garis bantu ini ya terserah kalian, tetapi kan kita mengajarkannya yang penting itu mengambil nilai E3 sama E4 itu dari E3 itu awal dari pengembangannya itu drastis itu terjadi kapan dan E4-nya itu terjadinya kapan. Kalau asumsi kalian tentang pengembangan drastis itu terjadinya saat kalau dibantu dengan garis bantu ini saat itu, nanti kedepannya pas kalian kayak di kerja ke lapangan itu, kenapa kalian membuat garis bantu ini Nggak boleh. lebih mudah. Nah nanti kalian harus bisa menjelaskan kenapa di sini, kenapa nggak di sini, kenapa nggak di sini gitu. Intinya tuh kalian bisa menjelaskan. Soalnya ini kan asumsi kalian masing-masing itu sih. Kak, saya mau tanya kak. Boleh. Berarti E3 sama E4-nya itu harus ada di titiknya ya kak? Misalnya pengembangannya dia mulainya dari titiknya ini. Boleh nggak kak kalau misalnya ada di tengah-tengah? Jadi antara titik Di sini maksudnya? ya gitu, boleh nggak kak? Boleh. Yang penting itu asumsi kalian. Dulu Berarti gimana kak? saya itu kan ini kan grafiknya itu pakai tulis tangan kan. Jadi itu kan mengikuti alurnya itu mengikuti alur tangan saya kan. Nah, kalau menurunnya di sini ya silakan boleh-boleh aja. Yang penting tuh menurut kalian tuh titik mulai menurun drastisnya tuh di mana. Kalau nggak perlu di titik ini nih, nggak perlu di titik datanya. Soalnya kan tanah itu juga kita nggak tahu pada detik keberapa di tanah itu akan menurun dengan drastis. Soalnya kan tanah itu nggak bisa kita tebak secara secara pasti. Jadinya kita boleh aja ngambil dari sini. Yang penting kan kita bisa narik garis kan. Narik garis. Yang penting tuh kita tahu hasilnya di sini tuh berapa kira-kira juga di sini berapa. Seperti itu sih. Ya kak. Terus satu lagi kak, untuk nilai
nilai PC-nya Kak yang dari S1 sama E2. Nilai PC-nya itu harus di antara S1 dan D2 atau boleh setelah penurunannya? PC itu beda dengan S1 dan E2 ya. PC itu kan pakai garis yang lain lagi, Iya. ya kan? Garis mana? Coba. Cari garis mana? Garis kayak gini kan? Nah, PC-nya kan itu diambil dari kan kalian nggak tahu nih kalau S1-nya misalkan kalian asumsi mulai turun drastis kan dari sini titik awalnya. Nah, E3-nya kan bisa aja di sini. Bisa aja di sini. Atau enggak bisa aja di sini. Nah, si PC ini tuh nggak tergantung dengan E3 dan S1-nya. S1 dan E2-nya. Seperti itu sih. Oke, makasih Kak. Yo. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak mau nanya lagi. Ya, boleh. Kalau misalnya CS itu untuk perhitungan apa sih Kak? Kan kalau CC kan masuk ke perhitungan lain. Terus kalau CS itu buat nyari apa? Indeksnya, kita melihat tanah itu bagus itu dari mana? Dari CC dan CS-nya. Oke, makasih Kak. Yuk. Kan di ini konsolidasi. Terus ada kayak Dexir juga kita cari CC sama CS. Terus untuk reaksial CC sama CS. Pokoknya dari apa sih namanya? Nilai yang diambil dari tanah itu CC dan CS untuk melihat tanah itu bagus atau enggak. Seperti itu sih. Apa ya? Parameter yang kita lihat itu kayak CS, CC, kalau di konsolidasi ada prakonsolidasi, terus ada lagi nanti ada kadar air, ada itu di mata satu ada kadar air, berat jenis, terus ada terus ada CBR-nya, ada. Nah, tapi kalau untuk di konsolidasi, terus di konsolidasi reaksial UCS dan DS itu kita ngeliatnya dari CS dan CC-nya seperti itu. Iya Pak. Iya, sama. Kak, saya mau tanya yang itu Kak, yang grafik beban. Grafik beban yang mana tuh? Yang narik garis pertamanya itu kan ditarik garis dari penurunan paling curam kan. Ya, Nah, ditarik garisnya itu sampai paling bawah apa nggak usah? Nggak usah? Maksudnya sampai garis koordinat X-nya apa nggak usah? untuk garis yang ini Bukan Kak, grafik beban. grafik beban yang mana grafik beban? T90. Oh, T90. T90. Iya, T90. Bentar, ya dulu gambar ya. Ada T90. Kakaknya masih menarik. Itu Kak, penarikan garis pertamanya. Nih, Iya, itu ditariknya sampai paling bawah apa? coba yang di sini. Iya, yang di sini. Oh, berarti nilai yang diambil yang itu, yang menyentuh itu. Misalnya itu kan di situ apa? Pak? Itu Ini O. ya. Oh, ini. Iya, Oh. berarti dikali 1,2 gitu. Enggak, kalau saya dulu tuh tulis tanggalnya itu misalkan kalian kan itu ngukurnya itu pakai penggaris kan, tapi kalau ada pas di formatnya itu kan per kotaknya itu 0,2
garis yang sama. Ya. Ditarik di garis yang sama nyampe 2,4 seperti itu. Kalau di sini, kalau kalian ngambil ngitungnya dari sini, misalkan ini 5, nah kalian tarik garisnya juga dari sini, hasil dari perkalian itu tarik di sini seperti itu. Ada lah seperti itu. Ada yang lagi yang ingin tanyakan? Berarti hanya nyocokin doang ya? Masing-masing juga. Gimana? Cocok-cocokan doang dari hasil perhitungan. Iya, kalau kalian ngambilnya dari sini, ditarik garisnya juga dari sini. Jangan ngambilnya dari sini terus tarik garisnya di sini. Kan kalian udah nitikin nih di sini. Nah, kalau udah nitikin di sini berarti tinggal tarik dari atas sampai nyentuh titik yang tadi. Udah, jadi garis lurus. Seperti itu. Ya, Bisa tolong jelasin ulang nggak Kak kata grafik angka core itu? Saya masih bingung. apanya yang bingung? Yang nentuin S1 E2 gitu. Saudara, Memang udah jelasin aja materi yang minggu kemarin. S1 ya 2 kan? Kan kalian udah bikin garis garis buat nyari prakonsolidasinya kan? Nah, kan asumsi kalian itu berarti ujung garis prakonsolidasi itu kan berarti titik awal curam kan? Nah itu berarti itu dia adalah S1-nya. Nah, kapan E2 kita ambil? E2 itu kita ambil. Nah, itu kita ambilnya dari kapan si penurunan drastis itu berhenti. Ya kan? Sini penurunan drastis terus kan nih. Nah, di titik ini nih mulai agak naik dikit nih, berarti kalau asumsi saya mulai agak naik dikit nih, berarti di sini berhentinya. Nah, ini E2. Itu sih. S1 sama E2-nya. Itu kalau untuk narik garis prakonsolidasi juga asumsi Kak? Asumsi. Bukan pasti. Asumsinya tapi dari yang awal doang. Yang ini nih, yang garis awal, garis satu ini. Garis awal. Nah, garis 2, 3, 4-nya itu kan udah pernah saya jelasin. Ini yang garis 2 itu berpapasan dengan menyinggung dengan garis grafiknya yang ini. Untuk garis 3-nya itu di tengah-tengah membagi 2 sudut sama besar. Garis 4-nya itu dari bawah menyinggung juga dengan grafik. Jadi penentuan nilai Berarti garis apa? awal doang ya kayak? Ya, penentuan grafik penentuan hasil prakonsolidasinya itu berarti di ini grafik tarik garis pertama kalian tuh di mana? Betul. Ada lagi yang ditanya? Ya. Gitu. Tes 90. Iya, yang dikali 1,2 yang itu. Ini dia. Jelasin. Ya kan, nih dari ini aja ya. Ini kan O itu kan dari garis awal kita tarik ke bawah sampai titik O ini. Coba beda nih warnanya. Udah kan? Nah, untuk langkah selanjutnya itu kalian misalkan kalian ambil dari sini nih. Kalau ngambil dari garisnya itu terserah kalian dari mana aja. Misalkan dari sini kalian tarik ambil menyinggung
kita buat tadi. Nah itu kalian ukur panjangnya berapa pakai penggaris. Udah kan? Kalau udah, misalkan 5 cm, 5 cm. Nah 5 cm dikali 1,2 hasilnya berapa? Ditarik garis dari titik yang sama, dari titik yang ini nih, dari titik yang ini, dari titik yang ini, yang awal tadi sampai mana tuh? Sampai sini, misalkan sampai sini. Nah, kok ini kan hasil yang garis apa? Titik yang ini nih, titik ini tuh berarti udah sampai sini kan? Nah, kalian tarik dari titik awal sampai pusing mengetek garis. Kenapa sih nggak dibedain warnanya ya Allah? Merah gitu biar kelihatan. Ke garis. Nah ini nilai R nya. Nah kalau udah, nilai T90 nya itu berada di persilangan antara garis R dengan garis grafiknya. Itu sih, itu aja. Ada yang ditanyain Warnanya nggak bisa dibedain. tentang langkah-langkah ya. Jadi kalau kalian ngambilnya dari dekat sini nih, dari yang dekat sini nih, nah berarti kalian kalinya panjang ini, terus hasilnya tinggal dikali berapa, tentuin berapa titiknya. Nah kalian tinggal tarik garis dah, sampai itu titiknya berapa. Itu doang langkahnya. Berarti nggak pasti dikali 1,2 ya kak? Kalau dikali 1,2 nya itu pasti. Yang nggak pasti itu berapa sentimeter ya. Misalkan di sini 2, nah, di sini 5, ini kali 1,2, di sini kali 1,2. Rumusnya itu yang intinya tuh panjang jaraknya dikali 1,2 untuk nyari garis R nya nih, nyari garis R nya ini. Oh iya kak. Ada lagi yang ditanya? Iya, banyak apa? Yang bagian swelling itu ditarik garis awalnya dari titik awal dia apa dari Swelling. Oh, ya? astagfirullahaladzim. Nah, apa kan? Kustifar. Dari gambarnya dulu. Timbul. Ada. Kelihatan nggak? Gambarnya kan? Ini grafik swelling. Enggak kak, nggak paham. Kalau udah Jelasin. kelihatan. Misalkan ini kan ada garis-garisnya kan, penurunan drastisnya itu terjadi pengembangan drastis itu terjadi saat ini. Kalau asumsi saya dari sini ke sini. Dari garis sini ke sini itu kalau saya pernah hitung kan ini perkotaknya 0,2 kan, 0,2, 0,4, 0,6, di sini 0,8 kali 0, dikali 1,2 itu hasilnya misalkan di sini banyak. Nah saya ambil lagi garis. Kenapa sih Saya tarik garisnya? garis lagi dari sini, dari titik yang tak sama. Nah misalkan terus 0,8, 1,2 atau misalkan di sini di garis 2. Ini 0,2, ini udah dikalikan 1,2. Nah kalian tarik garis dari sama di awal kan. Oh ya, garis yang ini belum ya, sorry ya, belum. Garis pertama itu dari titik awal ke
kan titiknya di sini kan, ke titik apa, ke titik yang curam itu, mulai curamnya kalian tarik garis itu titik A udah. Nah gitu. Terus untuk titik B ditarik garis kan yang tadi sama kayak tadi tuh nyampe A. Kalau yang ini kalian ikuti dari ini nih, Berarti mesti pakai tangan nih ya. nyampe nyentuh si garis yang biru, bukan grafiknya ya, nyampe nyentuh garis yang biru. Misalkan di sini, misalkan saya ngambil nilainya dari sini, dari sini. Nah, kalian ngambil garisnya tuh nyampe sini. Oke. Setelah itu dikalikan 1,2. Tarik garis 1,2 nya misalkan sini hasilnya. Yo. Beda. Kalau udah kalian tarik di garis juga sama di sini. Nah, sampai titik yang ini nih, apa yang hasil dari 1 kali 1,2, tarik garis. Nah, garis ini kan bersinggungan dengan grafiknya, ini ada 2. Nah, tetapi yang kita ambil itu yang bersinggungan pertama kali, itu yang ini. Kenapa berubah? Nah, ambil itu yang ini, yaitu berarti nilai ini berarti apa nih? 1,8 berarti kan? 0,8 hasilnya. Seperti itu kalau buat swelling. Ada yang ingin tanyakan? 0, akar dari T akarnya berarti 0,8, T akar 90. Jelas untuk grafik swellingnya? Bagus bingung? Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Grafik pressure dong. Grafik apa? Itu yang samping grafik ratio. Point ratio. Ini. Yang kanannya, ya itu. Ini hasil dari CV kalian nih. Mana CV kan? Nih, hasil dari CV kalian nih. Kalian plot di sini. Udah kan? Nah, garis oranye